kalau boleh jujur, entah berapa pekan terakhir itu saya sama istri tuh, ya Allah. Kita kasih solusi. Bang Jody, Masya Allah. akhirnya hadir juga di sini. Banyak yang minta soalnya. Masya Allah. Wih, banyak, Masya Allah. Hah? Kan kemarin kan Bang Edwin udah. Oh, begitu Edwin tayang ada request tuh. Iya. Masya Allah. Kenapa nggak barengin sama Bang Jodinya sekalian? Sekarang mau klarifikasi. Sebenarnya ada masalah apa sih? Masalahnya. Jangan dibahas dulu, jangan dibahas dulu. Soalnya mereka pada penasaran. Iya. Artinya bener nggak sih ini Edwin Jody bubar? Banyak yang mengasumsikan asumsi sendiri ya. parah berantem ya Bang ya. Coba tolong tabayunkan. Sampai ada yang parahnya lagi, udah beda manhaj ya sekarang. Kalau sanad tuh pasti beda gitu. Iya bener. Iya gara-gara kenapa nih? Kayaknya apa jangan-jangan beda guru ngaji nih sekarang nih. Akhirnya Bang Jody udah hengkang bubarkan Super Bejo. Waduh. Kita kan sebagai media cuma bisa nengahin di sini Bang. Artinya sebenarnya ada apa sih? Insya Allah nggak ada apa. Benarkah tidak ada apa-apa? Anda ketawa. Iya benar nggak ada apa. Jadi psikologis sekarang. Kalau ketawa berarti ada sesuatu nih gitu ya kan ya. Dari keringan mata aja udah ketahuan tuh. Iya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa kita bahas dulu aja ya. Insya Allah. Nanti mungkin kalau teman-teman nonton sampai akhir, insya Allah menemukan jawaban sesungguhnya kenapa Bang Jody sekarang kok udah nggak kelihatan bareng lagi sama Bang Edwin, gitu kan? Terus kok bisa-bisanya saya nggak boleh nyatuin mereka duduk di dalam studio ini, bolehnya dipisah aja der. Oh siap. Oh seru nih. Tapi alhamdulillah lah kan hari ini bisa hadir ya kan. Iya. Dengan perjuangan penuh loh. Oh iya dari mana? Aduh dari Cinere tadi ampun macet. Tapi kadarullah lah. Alhamdulillah alamin ya. Iya betul. Gitu, Ya. hujan macet di mana-mana segala macam ya. Alhamdulillah lah. Iya betul. Dan mungkin yang nonton kasih solusi harus kasih tahu kalau naik kemari tuh ribet. Scan paste. Aduh ampun. Maaf ya Bang. Semua pada bilang begitu. Iya. Der kantor lu ribet amat sih. Iya. Jadi mesti masuk nyerahin KTP, Muka dulu face detector gitu, tek. Habis itu udah masuk tuh kebuka. Kalau nggak pas tuh, nggak pas, nggak bisa. oh nggak langsung. Nggak bisa. Oh kirain udah artis sudah papan atas bisa langsung kebuka. Dia nggak peduli mau papan atas mau papan penggilesan. Iya. Oke, Bang Jody. Ya. Semoga Allah selalu jaga Amin, antum Bang ya. Insyaallah amin. Doa. Kemana aja Bang? Di rumah aja, BBM. BBM tuh apa? Bolak-balik masjid. Alhamdulillah dapat rumah di Cikupa, depannya masjid. Depan masjid, terus apa? Ya nggak ada alasan kan, selain uzur banget gitu loh, nggak jamaah kan. Nah itu, terus ya memang, tapi di situ kan baru tahun 2020 sebelumnya memang sudah, ya pokoknya melangkahnya ke masjid aja, masjid di mana pokoknya masjid gitu loh. Oke. Jamaah dimanapun gitu loh, itu aja. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan jadi punya rumah depannya masjid. Masya Allah. Lah emang sebelumnya di mana rumahnya? Sebelumnya di Kosambi, ada di Cengkareng situ, kena banjir, qadarullah, Masya Allah 2 meteran lah ya, habis barang. 2 meter banjir ya? Jadi kita lagi nginap, jadi kita nggak tahu kalau rumah kita tuh banjir. Gitu. Oke. Iya, ya udah tapi Ana ingat banget tuh Ari Untung bilang ya mungkin itu barang banyak mudorot segala macam ya. Allah lagi cuci lah. Ya udah nggak ada yang kebawa, cuman AC. Karena di atas. Cuma AC. Iya, gitu. Oke, itu sekarang berarti di Cikupa ya? Di Cikupa. Tangerang ya? Citra Raya. Citra Raya ya. Cikupa ya. Kemarin lihat video atau foto ya bareng sama Ustadz Firanda tuh antum tuh. Ya, ada mau Ustadz Firanda. Iya kan? Mungkin kita bahas dari awal kali Bang ya. Siap. Banyak yang penasaran juga teman-teman, audiens dikasih solusi ini penontonnya. Sebenarnya tanya-tanya dong Bang. Bang Jody tuh kemana menghilang dan tahun berapa sih awal mulainya? Ngaji kan ceritanya kan panjang nih. Hijrah, meninggalkan dulunya. Waduh. Iya kan? Perlu teriak smackdown lagi nih. Cukup Edwin aja lah. Iya. Nah, tahun berapa Bang waktu itu Bang? Jadi 2016 kena serangan jantung kan. Gitu. 2017 pasang ring jantung. Dan dalam 2016 ke 2017 tuh pencarian. Oke. Ya,
why gitu kan. Karena 2 hari setelah berbuat sesuatu yang menurut ana baik, ternyata Allah kasih teguran. Jadi ana tuh buka musola. Oke. Di Parjo namanya, Pasar Jongkok Otomotif. Iya di situ. Terus selalu buka musola di situ. Jamaahnya lo masya Allah banyak. 2 hari kemudian kena serangan jantung. Kenapa nih ya kan? Jadi dosa ujian lah sama Allah. Terus ya muhasabah, merenung, introspeksi. Kenapa? Akhirnya ya ketemu lah jalannya gitu loh. Ternyata Allah sayang kan. Kalau enggak kan selesai tuh. Langsung tuh kita ke kasir. Kok? Iya kan, hitung-hitungan langsungnya kan. Iya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan nih sampai sekarang gitu loh. Ini tinggal dipilih aja gitu ya. Oke, itu emang kenapa tiba-tiba bisa serangan jantung? Ya, maksudnya memang lifestyle. Iya, pola hidup juga nggak. Ya tahu sendiri lah. Dulunya ya kan gitu kayak merasanya masih oke aja segala macam gitu. Akhirnya tiba-tiba selesai gitu kan. Begitu dikasih itu, yang kena langsung lagi karburator. Waduh. Kalau motor kan. Iya benar. Iya, mampet kelar nih. Pangkalnya tuh ya. Pangkalnya itu. Alhamdulillah lah Allah kasih itu. 2017 mulai makin dekat sama Allah. Terus 2017 juga masya Allah tuh kakak bilang tuh baca Al-Quran. Insya Allah itu asyifa. Oh masa sih Al-Quran asyifa. Asli dari baru itu gue baca Al-Quran. Serius? 2017. Wallahi, iya gitu. Maaf. Maksudnya ini bukan kita ngungkit-ngungkit dulunya kita kayak gimana ya. Tapi sholat berjalan kan. Sholat itu ya sekenanya. Sekenanya ya kan. Akhirnya dari situ gue coba untuk ini nih harus bisa nih ya kan. Oke. Baca nih. Pernah bisa kok dulu. Kenapa sih sekarang gak bisa ya kan gitu ya. Karena males doang kan masalahnya. Iya. Nah dari situlah mulai menyiksa diri. Kalau Jody bilang ini menyiksa diri gitu loh. Karena artinya dipaksain. Gitu lah, kalau nggak gini gue nggak akan cinta Quran nih. Sedangkan ya afwan ya, yang saya tahu sih istri yang puluhan tahun doanya juga ketika kita selesai lapor udah di alam sana belum tentu diterima doanya. Anak kalau soleh dia tahu bapaknya bertato begini segala macem ya kan ya. Kita terlalu menuntut terlalu banyak juga nggak bisa kan. Gitu. Jalan salah satunya apa? Al-Quran. Iya sih. Ini yang menjadi teman gue nih nanti. Ya kan bagaimana nih caranya? Ya udah. Akhirnya dari situ jadi coba untuk itikaf. Subuh sampai syuruk nggak pulang, maghrib sampai isya nggak pernah pulang. Terus baca. Masya Allah tuh hidayah tuh dapat lagi. Ada quotes gitu tuh. Wah, terbata-bata 2 kali lipat pahalanya. Waduh, ya kan ya. Begitu baca lagi ya Allah, ternyata 1 huruf 10 kebaikan. Ih, Al-Fatihah berapa gitu. Ya kayak gitu aja kecil-kecil tapi itu yang menambah giroh ya supaya lebih semangat lagi. Terus baca belajarnya sama guru ngaji masjid. Yang guru ngaji anak-anak gitu. Saat ini bacanya apa? Tapi masya Allah nggak malu loh. Kan biasanya tapi sendiri kayak itu dia sendiri dan otodidak terus ya lihat-lihat YouTube lah segala macam. Pokoknya emang bisa dipelajarin gitu. Waktu itu gimana untuk keluarga sendiri? Maksudnya kan mungkin istri, mungkin anak-anak ketika kok tiba-tiba jomplang. Nggak komen. Tapi kalau Jody yakin mereka sebenarnya berdiskusi di belakang. Iyalah. Tapi di depan biasa-biasa aja. Jangan sampai karena kan ketika kalau mereka komen nanti malah mungkin ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan ujub. Ada kemungkinan lagi kitanya jadi lu kok ikut-ikutan sih. Ya kan gitu ya. Udah urusan gue nih gini-gini ya. Kita akhirnya jadi nggak ikhlas. Ngejalanin ya. Ngejalanin nih. Jadi dilepasin aja masya Allah tuh. Pasti ini juga Allah yang ngatur. Nggak mungkin nggak Allah yang ngatur gitu kan. Iya betul. Ya udah alhamdulillah jalan terus baca sampai sekarang. Kalau nggak baca Al-Quran tuh nggak enak. Gitu. Malu kita guys. Masya Allah. Tapi gini bang, waktu itu kan udah kalau kita bukan mengungkit ya, tapi untuk ngambil ibroh, pengalaman dan lain sebagainya, pelajaran gitu ya. Artinya udah semuanya udah antum punyain kan bang ya? Dari segi materi dulu deh. Ya insya Allah sih udah. Iya kan? Jadi kalau mau itu mungkin apalagi masalah kenakalan ya. Kenakalan apa yang gak pernah gue coba gitu. Iya itu. Iya kan? Ya begitu dah. Terus sampai akhirnya ujiannya berarti nempel tuh antara banjir keparahan itu sama jantung. Iya, jadi 2020 tuh kena banjir, 2019 pulang umroh, ya kan? Jadi minta gitu, ya Allah, ini apa sih kok masih galau gitu ya? Oh ternyata masih ada riba. Jadi 2019 jual rumah, jual mobil, ngontrak.
ngopi ngobrol dulu kan sama anak-anak sama istri gimana nih. Masya Allah mereka berlapang dada lah. Ya kan kita keluar dari zona kenyamanan. Ya yuk kita ngontrak nggak apa-apa Pak, ya udah. Karena saat itu kan Anda juga nggak mungkin kan kerja kayak dulu lagi yang sinetron apa segala macam kan, pulang pagi udah nggak bisa. Ada tawaran bisa gak pulang jam segini? Wah nggak bisa bang, mesti jam segini kan. Kalau itu kan biasanya dunia terbalik tuh. Iya kan gitu. Iya. Udah akhirnya ya keluar, terus nggak terima job juga, dan mungkin juga karena ketika kena serangan jantung meluas beritanya, jadi ya jangan dipakai ntar mati lagi di atas panggungan gitu kan. Gitu. Ya seperti itu, tapi ya kita terima aja karena kan ini memang ya biiznillah ya qadarullah, ya kita harus wise terimanya gitu loh. Alhamdulillah ternyata di balik kegalauan, gundah gulana, obatnya cuma satu, Der. Apa tuh? Sujud. Iya, nggak ada lagi itu. Udah sujud, baca Al-Quran, deketin diri sama Allah, kebablasan sampai sekarang gitu loh. BBM tuh. BBM terus gitu loh. Bolak-balik dan masjid. Sempet Afwan ya. Kalau boleh jujur ya, nih demi Allah ya. Ya insya Allah lah, Allah ridho ya apa yang saya jalanin gitu loh. Baru ini keluar kandang. Ya. Baru ini keluar kandang. Iya. Dan mau duduk dikasih solusi. Dan Bang Jody yang kemarin-kemarin tuh susah loh nemuinnya loh. Sampai istri, ayo Pak keluar Pak. Ya sampai akhirnya dia sudah maksimum on the max top floor. Iya. Pak keluar. Merenung, kita nangis berdua. Iya, gua harus keluar. Begitu keluar dibukain, kok tiba-tiba ada ini ya, kok ada ini tiba-tiba. Oh iya, ternyata memang kita nggak bisa lepas dari yang dulu karena skill kita cuma di situ gitu loh. Iya kan, tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan cukup bijaksana aja. Yang terlalu banyak ininya ya diiniin, tapi yang penting adalah apapun yang kita lakukan ini adalah ibadah. Udah. Oke. Gitu. Oke. Nah, waktu itu apa yang bikin Bang Jody ini nggak mau keluar? Dalam artian gini. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Bang ya, tanpa menggurui sama sekali enggak. Cuma mungkin ini yang Anda tahu, bisa jadi Anda juga salah gitu ya. Kan kalau kita laki-laki hijrah menuju ke jalan yang benar, artinya kan ada ikhtiar Bang. Betul. Ada mubah di sini yang mungkin skill kita kan yang enggak harus ditinggalkan 100%. Kayak Anda pribadi, Anda belajar agama, diskusi sama ustadz, bikin media, kasih solusi, ini kan memang dulunya Anda penyiar radio. Kalau wah ini kan guru saya nih teman-teman ya, Masya Allah Bang Jody, Bang Edwin itu kan MC udah bapaknya MC deh, udah deh nggak ada yang ngalahin deh. Nah maksudnya saya juga banyak belajar, ngeliat nonton dulu waktu kecil apa segala macam. Akhirnya saya siaran radio kan pattern gitu ya, beda sama MC off air. Kadang kita tuh ngeliatin tuh, Masya Allah, begini belajarnya gitu kan. Nah artinya ya Ana bikin begini gitu loh. Nah waktu itu seterkurung itukah? Nggak mau tuh gara-gara apa? Satu, ada kekhawatiran kepengen meninggal di rumah. Karena rumah depan masjid, jadi mandiinnya nggak jauh. Gitu. Masya Allah. Yang kedua, ternyata benar apa yang kemarin digampar lah sama istri dengan kata-katanya, bahwa sepertinya Ana tuh lagi di dalam pembenaran untuk Ana. Berapa lama? Hampir 3 tahunan lah ya. Nah, masa 2 tahun pertama, ya walaupun beda-beda orang-orang ya. Pilihan sih memang, tapi 2 tahun pertama belum dapat tuh klik untuk pembenaran ya. Pembenaran diri ini, gitu loh. Sementara kita kalau yang mana-mana ngomongnya kebenaran, ya kan Islam itu kan kebenaran, bukan pembenaran kan. Tapi untuk secara perilaku, Ana merasa ini pembenaran. Benar apa kata istri Ana gitu. Jadi pembenaran itu. Jadi pengennya ya begitu, jangan sampai keganggu ibadah, jangan sampai jauh-jauh kalau meninggal segala macam ya. Every second lah think about that gitu. Mati pengennya. Makanya kalau kan alhamdulillah ya masjid terima kalau jadi muadzin kan gitu. Iya tahu. Gitu. Sampai setiap ajan tuh ya Allah panggil sekarang ya Allah, lagi baca Al-Qur'an ya Allah panggil sekarang ya Allah, lagi tasyahud ya Allah panggil ya Allah. Begitu terus gitu. Panggil tuh selesai. Panggil berdoa untuk
meninggal dengan keadaan yang baik itu. Bukan pencitraan, kepengennya itu dalam keadaan ketaatan lah gitu. Iya, pas lagi baca Quran ini. Iya. Jadi doanya itu gitu loh. Gitu loh. Sampai segitunya. Tapi ternyata di satu sisi, gue masih ada anak yang sekolah. Iya. Iya kan? Dan itu kan juga tanggung jawab. Dan itu juga itu jihad juga, Bang. Itu jihad gitu loh, ya kan? Jadi baru kemarin nih, makanya ini Masya Allah nih dibukain nih semuanya nih. Begitu keluar rumah jebret sampai dikasih solusi dan sebagainya. Nah, ini benar-benar solusi. Gitu loh. Iya, karena ini bentuk kita nih kan mungkin kan harus keluar, Bang. Ikhtiar. Waktu itu nggak kepikir tuh ya. Ya paling kita ngarepin aja gitu loh. Ngarepin kalau ada kadang ada sharing hijrah, minta sharing ya kan, gitu aja sekedar itu. Terus kemarin ya alhamdulillah sempat di endorse juga sama baju ya, setahun di kontrak, ada baju Muslim Madani ya. Tahu saya baca tuh di ini kan, coba teman-teman kita lihat deh, coba dan buka deh Super Bejo. Ini kan ada Muslim Madani itu kan. Saya liatin tuh ajib tuh, Masya Allah. Ini kan Muslim Madani katalog. Ini jadi kayak apa, brand ambassador ya? Iya, brand ambassador. Oke, coba atas. Kontrak coba atas. Nah ini Muslim Madani katalog, coba buka deh. Oh masih? Udah selesai kontraknya. Lah ini ada namanya baju apa? Iya, ini Emir sama dia satu brand. Satu brand. Kenapa ada namanya, Bang? Supaya nggak hilang. Nggak, kemarin kebetulan kemarin kita buka bikin satu tipe untuk biker, Muslim biker. Ini kan konsepnya bikers nih gitu. Iya. Nah, kita anak motor. Supaya nggak hilang. Kan ada yang gitu kan, ya kan, biar gampang nyarinya. Ya nggak dibordir juga. Dibordir. Kasih aja nemtek kalau biar nggak hilang. Enggak. Ini dia yang bikin ini, kita pakai aja. Lucu. Emang kalau udah senior tuh diumpan ada aja otaknya. Luar biasa. Oke, ini kan ya. Bawa deh, boleh kita lihat. Nah, ini baju-baju yang sekarang, ini yang model-model yang barunya. Sekarang yang Emir ini. Iya, enggak, Emir ini justru udah di close. Sekarang akhirnya Muslim Madani semua. Kesini. Iya, gitu. Oke. Nah, terus kalau kita lihat waktu itu kan perjuangannya bareng-bareng sama Bang Edwin. Iya. Ya kan? Nah, sekarang tuh gimana ya? Untuk ngajinya memang nggak bareng, Bang? Sama ngajinya. Ngajinya sama, kebetulan kita juga sama, ya banyak ustadz lah, ada Ustadz Haris, ada Ustadz ada Risa Bu Noval ya, ada ya Ustadz Firanda, gitu loh. Kita ada beberapa yang kebetulan sering nongkrong juga bareng sama Edwin di kajian ya, Ustadz Syafiq, Bersalama dan sebagainya. Cuma nggak bareng tuh. Apanya? Nggak, maksudnya cuma nongkrong di kajian, tapi mungkin bareng. Artinya kita sepakat gitu lah, ya kan ya gitu. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena itu tadi, Ana lebih sering di rumah. Ditambah satu lagi. Apa tuh? Ekonomi. Ekonomi. Iya, karena dari Cikupa kalau misalnya katakan ke mana nih, ke Jakarta lah ya. Kan sono ngomongnya udah ke Jakarta tuh. Iya. Cikupa, tol berapa? Bensin berapa? Karena kita mikirin lebih mentingin beras. Ya gitu loh. Oke, ini kita bahas izin Bang ya, lebih dalam mengenai ekonomi. Nggak ada apa-apa. Karena Bang Jody udah coba bahas juga duluan kan. Emang sekarang kondisi Bang Jody gimana terkait dalam kalau ekonomi? Dibilang dari situ, ya kita tidak berharap belas kasihan orang sih. Tapi kemarin sempat jual beli mobil. Dulu kan jual beli mobil kan lama kan. Mobil namanya mobil bekas, kita bagusin dulu, kita rapihin dulu supaya jangan sampai yang beli itu kecewa ya. Karena saya bawa nama saya kan. Takutnya beli Jodin rusak nih begini. Nah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ya benerin itu, ternyata ya secara margin sama waktunya juga habis gitu loh. Marginnya juga tipis ya kan. Ya gitu. Biasalah Allah lagi bikin seperti itu kan. Terus udah sempet ya istri bikin nastar. Jadi yang nganterin kemana-mana gitu loh. Gitu. Dan bagus penjualannya Bang? Karena kan cuma pesanan aja kan itu ya, jual ke teman-teman aja sampai ya itu Edwin kan mulutnya kan seenteng kapas sama seenteng bulu kucing gitu. Orang beli barang lu tuh karena kasihan gitu. Siapa? Edwin sendiri ngomong begitu. Ternyata gara-gara ini berantemnya guys. Tapi kemudian ternyata setelah di ini ya mungkin Edwin benar ya kan.
Karena kan orang ngelihat kan seperti yang antum lihat kan gitu. Kita nggak pernah keluar lagi segala macam. Dia appreciate aja, sini sampai Ivan Slang beli apa segala macam gitu loh. Seru juga sih, tapi ya kembali lagi bahwa kita ikhtiar aja, kita coba untuk ya kan Rasul juga sangat nggak setuju dengan orang meminta-minta kan. Oh iya. Kita ikhtiar ya itu, dan udah nggak heran tuh di dompet kosong. Saldo cuma 19.000. Pernah zero malah. Yang bener bang. Pernah zero. Kemana uangnya? Wallah nggak tahu kemana. Ya pokoknya buat makan. Ya udah setelah itu. Pokoknya irtiannya Allah tuh benar-benar ngurus gitu loh. Lah dari yang penghasilan yang dulu. Ya kalau dulu kan sinetron aja beda. Sinetron stripping lah Senin sampai Jumat. Tahu itu tuh sempat di SCTV. Iya kan? Iya. Terus apa lagi? MC beda. Ya kan? Bintang tamu beda. Iya. Ini itu beda ya, tapi ya mungkin tidak melibatkan Allah waktu itu. Bagus narasinya. Iya. Ketika kita mencari sesuatu muamalah tapi tidak melibatkan Allah, sia-sia semuanya. Allah ngeliatin lah. Lu gimana sih? Iya, boro-boro dan kita bakhil untuk sodako dan sebagainya gitu loh. Oke. Gitu. Tapi ya makin kemari sampai ya ini terserah teman-teman kasih solusi ya, menilai ya. Saya tuh kalau sampai subuh tuh ya sampai ngorek-ngorek celengan tuh. Serius? Buat tromol masjid. Masya Allah. Berapa sih terserah deh. Yang penting ada cepluk gitu. Gitu ya. Jadi sedekah itu nggak harus kita tunggu kaya dulu nggak ya. Usah, iya. Dan dari situ itu saya kadang nangis gitu loh. Kenapa dulu nggak begini gitu loh. Oke. Kenapa begitu udah nggak ada malah kepengennya sodako ngeliat kayak misalnya ada yang jual apa lukisan tuh, lukisan gunung-gunung dia lagi jalan ya kan, pasti berhenti ya walaupun berapa kita kasih lah. Okay. Karena mereka itu ya entah tukang sol sepatu atau apa ya banyak lah ya, kadang-kadang ada yang jual kanebo di pinggir jalan. Iya tahu. Karena kita mikir mereka ini bukan cari kaya. Mereka bertahan hidup. Jadi kadang-kadang kita harus bersyukur gitu loh bahwa dalam keadaan begini kita masih bisa makan, masih bisa ini. Astagfirullah. Sampai kalau boleh jujur, entah berapa pekan terakhir itu saya sama istri tuh, ya Allah, mohon izin ya, maaf ya. Saya sama istri tuh sampai gini Der. Kita beli nasi uduk. Astagfirullah. Kita bagi 2 Der. Allahu Akbar. Kita bagi 2. Ayo kita sarapan mah. Gitu loh. Dan Masya Allah, Allah kasih ini luar biasa. Makanya setiap Senin sampai Kamis saya saum. Saum bukan ya sekalian lah gitu ya, saat yang melatih diri segala macam. Dan kalau boleh jujur nggak ada yang mau dimakan Der. Sama sekali. Dibilang sama sekali sih, yang penting anak ada Der. Yang penting buat anak saya ada. Udah gitu loh. Buat istri makan siang ada. Udah. Terus gimana cara nyari dapetin duit lagi kalau emang sama sekali? Ya kebetulan ya ada anak kan yang kerja juga kadang-kadang. Tapi kita kalau boleh jujur juga saya nggak tega minta sama anak. Biar dia. Anak rasa semua orang tua lah ya. Semua orang tua tuh kalau ketika dia kerja, ketika dia ngasih kita balik nanya, kamu ada nggak? Pasti begitu ya kan? Gitu ya gitu. Jadi kita mencoba survive, dan akhirnya kemarin istri saya sempat bilang Pak, kita ini kelaparan Pak. Iya, kita kelaparan. Ayo Pak keluar. Nah dari situ saya digampar lah. Akhirnya saya keluar. Saya coba membenarkan apa kata dia, bahwa ini pembenaran buat saya. Tapi bukan kebenarannya sebenarnya saya tidak fight sebagai kepala rumah tangga gitu. Nah ini insya Allah dengar,
Allah kasih solusi, ya Allah kasih jalan, Allah kasih saya jadi ikhtiar sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya tidak mau keluar dari apa yang saya pahami, apa yang saya pelajarin selama ini. Jangan sampai saya keluar dari apa yang saya, kalau kita udah tahu hukumnya, kalau masih kita jalani itu betapa bodohnya. Karena kan kita berpikirnya bukan sekarang, di dunia mungkin nggak apa-apa, tapi kan di sana ada catatannya. Makanya tadi saya bilang, saya tarik lagi, kita ikhtiar dan kita menyikapinya dengan cukup bijaksana. Mohon izin tadi saya kenapa ngomong sampai, karena saya perih banget Der. Bayangin makan pagi berdua, ya kan, ada duit berapa? Allah. Ya kan, jalan antara anak sekolah pulang bawa nasi, ayo Pak kita makan. Tapi jujur Masya Allah nikmat. Iya. Dulu saya tuh zolim sama nasi. Karena pagi saya makannya harus beda, siang saya makannya harus beda, sore saya makannya harus beda, dan sisanya itu dibuang Der. Itu kadang-kadang saya kalau ingat, ya entahlah, kalau lagi sholat, kalau lagi ngaji, kadang-kadang suka nangis sendiri, ingat-ingat yang dulu. Ya Allah, ingat-ingat yang dulu, bukan ingat-ingat yang enaknya, bukan. Zolim banget sih gue gitu loh. Pada penghasilan sendiri zolim, pada keluarga zolim, semua zolim gitu. Ya astagfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampunin saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita lihat kayak tadi kan tadi dari kan nanya, gimana Bang Jody sekarang? Kejam. Kejamnya ya kejam sama diri sendiri, dan kejam akhirnya ternyata kejam juga dengan situasi keluarga, dan terlalu gitu loh sama apa yang ini ya udah, ternyata harus selaras antara hablum minallah hablum minannas. Dari kemarin tuh hablum minallah aja ya kan, ya karena ketakutan pengen dipanggil dalam keadaan seperti apa. Tapi kalau kita keluar berikhtiar dan diniatkan dengan ibadah, insya Allah kita jihad lah. Betul. Itu aja. Sama pahalanya kan juga kan keukur juga Bang. Ketika kita keluar, ya Anda juga baru juga sih belajar agama. Cuma mungkin yang kita lihat di sini ternyata memang laki-laki ya keluar. Itu tuh. Cuma pada saat itu gini, Masya Allahnya istri support ya. Yang bahayanya kan memang. Iya, kalau istri nggak support. Waduh, karena dia itu sumber mood. Ya kan gitu loh. Makanya kemarin ketemu Primus di kajian kan. Katanya gimana keadaan? Waduh, maaf nih bukan curhat nih. Dia lagi dapat ujian. Kalau ujian di luar, Ana bilang, Ana bisa deh, Ana hadepin deh. Karena ujian di luar mah. Tapi ujian terberat adalah ujian di dalam. Wah iya. Di keluarga. Ini yang berat, ya kan? Bagaimana kita menyikapi? Kenapa? Karena kita kan di situ. Duduk di situ, ya kan? Gitu. Ngeliatin mereka segala macam, ya kan gitu. Oke, uang bukan mendominasi dalam kehidupan, ya kan ya. Tapi dia adalah penopang. Iya kan? Dan kita kepala rumah tangga, ya kemarin ini sempat yang ya karena ada ring jantung anak 3 Der. Ring jantungnya 3, balon jantungnya 2. Serius Bang? Alhamdulillah, ya kan. Udah ada benda asing di sini. Jadi ini sempat nge-brainwash otak untuk ya kan, nggak emang Ana udah dokter banyak pesan yang nggak boleh ember aja nggak boleh ngangkat. Ember nggak boleh ngangkat? Iya. Kenapa jadi ke situ? Iya, kalau ada airnya kita nggak boleh ngangkat berat. Nggak boleh berat-berat ya? Berat beban, ya kan? Nggak boleh banyak ini. Tapi aku berpikir kalau anak ngikutin itu nih, gimana kita mau, ya kan? Mendapatkan sesuatu, sementara sesuatu itu pasti kita harus keluar tenaga kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah nih kasih solusi, memberikan giroh sih sebenarnya. Ini kasih solusi memberikan giroh. Jadi antum gak usah ngomong, anu udah dapet giroh di sini. Masya Allah. Iya, karena kami ini junior antum nih Bang ya. Antum, Bang Jody, Bang Edwin gitu. Ya, kami butuh panutan juga, butuh arah sebetulnya. Karena pasti orang akan melalui fase yang seperti Ana jalanin. Semua orang pasti akan mengalami. Sekalipun dia dalam keadaan misalkan dia secara ini mapan segala macam, kita nggak tahu dalamnya. Betul. Iya kan? Betul. Ketika kita lihat, dia hidupnya kok ini banget segala macam, kok kredit karena segini gimana? Iya benar. Tapi gini Bang Jody,
kan banyak juga yang mungkin dia ngaji, dia hijrah, nggak kuat ekonomi, banyak yang balik lagi bang. Banyak. Ya kita nggak usah sebut nama lah. Itu yang Ana khawatir. Nah makanya Ana tuh pengen tahu dari jawaban hati Bang Jody gitu ya. Yang sekarang. Oke. Iya. Atau yang sebelumnya kemarin dulu deh. Oke. Gitu ya. Maksudnya ketika fase-fase sekarang udah alhamdulillah memutuskan untuk keluar, kita ikhtiar gitu kan, lihat Bang Jody bisa duduk di sini tuh senang banget gitu ya. Masya Allah gitu, ternyata memang luar biasa gitu kan, udah bener-bener pengen ikhtiar lebih sungguh-sungguh lagi. Nah artinya kan dari fase ini kan kalau nggak kuat-kuat akan balik lagi ke zaman yang dulu. Mungkin lebih parah bisa jadi. Naudzubillah. Iya kan. Nah kita nggak usah sebut nama lah ya. Kita tahu juga yang beritanya apa segala macam, yang tiba-tiba mungkin keluar jadi begini lagi, ya kan. Jadi mungkin di dunia entertainment lagi, ya kan. Bahkan mungkin joget lagi, macam-macam lah. Kita nggak mau lah bahas orang, itu udah pribadi masing-masing. Tapi yang bahayanya gimana caranya bang untuk kok bisa istiqomah, struggle gitu, struggling gitu luar biasa. Jadi poinnya hijrah ini bukan seberapa cepat kita ganti baju pakai peci, ya kan? Berubah nih, ya kan? Udah, bukan itu. Tapi seberapa kuat kita bertahan. Solusinya adalah sujud. Sujud, katanya cinta Rasul. Kalau cinta Rasul banyak kan, Rasul kan banyak sunnahnya, ya kan? Keluar rumah ada doanya, bangun tidur, dari bangun tidur tuh udah ada doanya. Betul. Gitu ya kan, dari bangun tidur, mau tidur lagi juga ada wudunya kan. Nah gitu ya, sampai ke situnya gitu. Sama masuk masjid, tahiyatul masjid, mungkin syukrul wudu, ya kan? Ada rawatib, ya kan? Terus juga mungkin sholat-sholat yang lain dan ngaji segala macam. Kenapa sih mesti afwan ya? Gue nggak pernah ngaji. Masya Allah, bisa sejus kok, 2 juz kadang-kadang. 1 juz kan cuma 10 lembar dar. Kalau Usmani, ya kan, 10 lembar. Kita hitung itu aja gitu loh. Bisa kok. Kenapa kuncinya? Tadi kejamin diri, paksain. Nah ada yang nggak bisa, nggak dipaksain. Ya, gitu. Orang rawatib zuhur 2 rakaat, kita bikin 4. Emang mau ngapain? Habis azan, ya kan? Ngapain lu main handphone? Itu udah jelas-jelas ada hadisnya. Doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Ya udah lu doa, ngapain lu bermuamalah di masjid? Oh iya, udah main handphone muamalah lagi. Iya. Kacau tuh. Ya kan? Iya. Nah ini pakem-pakem seperti ini yang kita pertahankan, insya Allah gitu lah. Makanya Edwin sampai bilang, gue kalau jalan sama lu gue senang. Kenapa? Kita safari masjid. Gitu. Iya karena kan setengah jam juga di masjid di mana nih? Sampai anak pernah jalan sama Edwin tuh Isya waktu itu, maghrib di rumah dia. Terus kita Isya jalan, kita mau ke Blok M. Kita berdua buka kaca. Ajan di mana tuh? Gitu. Jadi kita kejar ajan. Cuma mau ke masjidnya. Oh sebelah situ Win. Wah gitu. Sampai segitu kita nyari ajan. Jadi ajan tuh yang dekat, pas itu ada masjid kan. Iya. Gitu. Kita cari situ. Sampai segitunya. Nah ini kembali lagi, makanya kalau ada teman-teman yang nanya, kalau bisa gitu, udah 40 hari. No zero ya. Ya tepat waktu. Jamaah ya. Waktu jamaah ya. Insya Allah munafik tuh hilang tuh. Insya Allah munafik ya. Kalau munafik. Nah, kalau jebol di 23 hari ke-23, hari ke-27, ya SPBU lah. Dari nol lagi. Gitu. Tadi gue mikir SPBU dari nol lagi. Iya. Coba terus. Artinya ya itu nanti itu dipaksa. Nah ini kembali lagi dengan ketika Afwan ya. Ana insya Allah dengan izin Allah dan insya Allah istiqomahkan ya. Sudah merasa kuat nih gitu lah secara foundation, ya kita kesini ya ini jangan berubah. Jadi ketika kita dapat ya misalkan pekerjaan yang tiba-tiba kok Jumat nih, iya kan ya, kita tanya lagi, Start gimana nih Start? Iya kan, Ana harus terbang jam 11 hari Jumat. Berarti Ana nggak Jumat, ya antum kan musafir. Boleh. Betul. Nah itu ke situ jangan sampai kita termakan dengan yang ini, ya kita harus cari tahu dulu. Nah inilah ilmunya. Dan ilmunya itu harus diiniin. Berarti kalau kita anak musafir, anak nggak boleh rawatib. Emang nggak usah rawatib, ya kan, kecuali qobliyah subuh. Udah itu aja yang diambil gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Anak sampai cari tahu gitu apa sih Rasulullah yang ya sunnah-sunnah yang kecil aja, misalkan
abis makan ada daging nyempil gitu ya kan ya. Kalau yang pakai tusuk gigi tak dibuang. Kalau yang pakai lidah ditelen, ya kan abis makan, ya makanya pakai tangan gitu loh. Ya kecil-kecil itu. Kalau cinta Rasul jalanin semua sunnahnya, insya Allah. Nah itu akan membuat lebih kuat. Dan misalkan Afwan nih, abis jamaah nih di masjid, pulang ke rumah, witir abis isya, gitu. Ya mau 1 rakaat, mau 3 rakaat terserah. Ya udah, afdolnya apa Rasulullah? Oh ya ala, ya kan? Terus apa? Al-Kafirun. Apa Al-Ikhlas, ya baca 3 rakaat itu gitu loh. Aja apa yang Rasulullah ini ya kita kerjain gitu loh. Ya, insya Allah gitu dengan kayak begitu akhirnya kan habit. Iya. Nah ketika habit kunci. Masya Allah. Ana dengar cerita Bang Jody barusan teman-teman itu benar-benar mengingatkan bahwa pentingnya ilmu sebelum beramal. Ya kan tadi kan Ana lihatin, kita nih nggak bisa nih begini mulu, kita nih mau safar apa segala macam lah. Jumat kok. Nah itu banyak yang mungkin kan terabas nggak konsultasi ke ustadz apa segala macam. Terus yang kedua tadi Anda lihat cerita dari Bang Jody barusan teman-teman, yaitu tadi begitu udah dijadikan rutinitas habit dikunci di situ. Nah banyaknya tuh mungkin ya semoga Allah kan jauhkan dari kayak begini-begini lah ya. Mudah-mudahan kalau kita tiba-tiba langsung balik ke zaman dulu atau mungkin dulu sebelum ngaji apa segala macam, naudzubillah gitu ya. Artinya dengan dikunci tadi kan, berarti ini kita bisa melatih untuk lebih istiqomahnya tuh lewat kayak gini-gini. Kuncian. Iya. Kadang-kadang kita itu tadi kembali lagi tuh, Afwan tuh, jangan ditiru pembenaran anak yang di rumah jangan. Tapi kadang-kadang ketika itu mereka pembenaran kan nggak apa-apa. Gak apa-apa kok. Emang di sini kagak ngapa-ngapa, emang ngapa di sono ntar hitungannya gimana? Ingat di situ aja, makanya ya tetap kita ingat akhirat itu selama-lamanya. 1 hari di sana tuh 1000 tahun, ya kan? Ingat di situ. Kamu di neraka 3 tahun, seharinya 1000 tahun. Jangan ngitung 3 tahunnya bos. Satu harinya berapa lama itu? Nah itu jadi kembali lagi kita harus tahu. Makanya anak ketika baca Al-Quran, anak kalau Edwin lebih ke tadabur dia. Edwin lebih ke artinya segala macam. Tafsir dia. Tadabur dia sama Ustadz ya. Kalau anak lebih baca aja yang penting. Jadi setiap anak baca di Al-Quran itu ada kiamah. Anak tuh ya Allah, azab ya itu. Anak cuma tahu itu, maksudnya ini udah pasti nih larinya kan, semua kan peringatan di Al-Quran itu semuanya peringatan. Bagaimana walaupun surat yang kecil aja itu pasti ada peringatan di sana gitu. Bagaimana solusi di situ? Itu kasih solusi paling luar biasa. Itu udah kasih solusi yang beneran di situ tuh. Gitu. Quran tuh ajib. Nah waktu itu udah sampai di titik apa aja Bang? Keinget-ingetnya nggak cuma sekedar misalnya mati kayak atau apa kayak mesti di bayang-bayangannya tuh selalu keinget atau dibandingin ke zaman dulunya ya Bang. Iya. Sampai akhirnya makanya nggak mau keluar ya. Iya, sempat nangisnya ketemu tadi kan. Antum bilang dengar kata kiamat, dengar kata azab, itu selalu tuh sana ya Allah ampun ya Allah. Pasti ingat dosa yang dulu. Bagaimana anak dulu ke neraka aja gue bayar. Ya kan? Sementara ke masjid yang airnya banyak, masjid nggak ada airnya nggak banyak di Indonesia ya. Betul. Afwan ya. Iya betul. Mau antum mau di daerah kering, masjid pasti ada air. Insya Allah ya kan. Kalau masjid yang di kota-kota ya seperti ini, semua ber-AC, karpet tebel, gratis lagi semuanya. Kok nggak mau? Dulu Afwan, bawa mobil ya nggak dibukain, bos, celep. Ya kan, masuk pintu ya kan ke sebuah sesuatu tempat ya kan, begitu bos celep ya kan, berapa celep tuh, duduk booking table bla 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 segala macam, berapa harus keluar, bayar semuanya. Dan sorry ya, rela aja tuh, bukan ikhlas ya. Bedain antara ikhlas sama rela. Beda, jauh gitu. Nah kembali lagi kepada soal ibadah tadi, Afwan, ini bukan so ustad, anak saya usaha taat ya. Keren. Jadi ya bagaimana kita tadi ya, ketika kita beribadah itu ikhlas. Gimana? Ini kan agak berat nih ya. Ya ternyata memang kuncinya cuma satu. Kalau untuk ketika kita ibadah itu, kalau anak ya, ibadah ikhlas itu kuncinya satu. Apa tuh? Ini catatan. Ini catatan. Ini catatan nih. Catatan di alam sana nih. Jadi ingat mati.
bekalnya itu. It's the last day. Mungkin apa ya, Ana juga mau minta maaf antum kalau Ana tiba-tiba selesai, Ana mau minta maaf kalau sama lah Bang, kita juga nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Nggak keukur siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua Bang. Ada jamaah di masjid Ana, subuh dia masih sholat kok. Zuhur udah dipanggil. Allahu Akbar. Itu masih jamaah dia subuhnya gitu. Ya wallahu alam. Itu dia tuh. Itu dia. Tapi gini Bang, gimana caranya untuk menjaga hati anak-anak? Kan mungkin dulu kan anak-anak pasti kan merasakan kan kenikmatan yang berlimpah apa segala macam, masya Allah gitu. Iya kan, maksudnya berapa umur anak pada saat itu? Waktu sebelum ngaji lah, pasti udah SMA mungkin. Oh, yang besar kan pramugari ya. Iya. Anda main sama mantu. Sama menantu, sama Nanda. Anda main sama suaminya, anak antum tuh. Iya. Ya, alhamdulillah sih anak-anak ketika anak lepas dari itu ya, maksudnya dalam keadaan ya keterpurukan dalam soal segala macam lah ya kan gitu ya. Ya alhamdulillah anak-anak udah struggle sih pada saat itu. Jadi udah besar. Tapi kalau dilihat dari mentalnya mereka cukup kuat karena ketika anak nggak mampu, kakaknya mampu. Jadi ada penopang lah untuk itu. Oke. Cuma komunikasinya ke mereka bilangnya apa? Iya, mereka mengerti dengan kondisi tadi 3 ring jantung, 2 balon jantung tadi gitu. Oke. Gitu, ya. Nah ini tips juga buat kita misalnya yang udah punya anak, gimana cara bikin mereka tuh jadi lebih ngerti, lebih wise. Tapi Afan, kita mesti kasih tahu juga kepada pemirsa ya, kasih solusi. Jangan terlalu menggurui. Sampel yang penting. Oke. Artinya gimana nih? Ya sholat. Praktek aja dulu ya. Mereka ngelihat dari contohnya ya. Ke masjid, subuh bangun. Sekarang anak-anak yang kelas 3 SMP ini perempuan. Oke. Tiap subuh dia bangun. Walaupun dia misalkan dia lagi nggak dapat ya karena dia sudah puber, ya kan? Dia sholat subuh. Anak perempuan tuh paling susah loh dibangunin subuh. Paling susah. Ya kan, alhamdulillah dia mungkin ya itu tadi kita kasih sampel. Iya, contoh jangan ini. Jangan kayak udah sholat belum? Iya. Gitu kan? Iya. Sholat buruan. Iya. Kita ya Ana dulu begitu dia. Jadi ya gitu kita kasih sampel. Jadi jangan sampai kita jadi diktator ya. Iya. Itu dia gitu. Itu dia tuh. Iya. Ya kan, apalagi sekarang udah Bang Jody udah mau keluar, mereka pasti support banget ya. Insyaallah. Masya Allah tuh ya. Pengen lagi keluar nyari sesuatu lagi di luaran sana. Alhamdulillah kita happy Bang Jody comeback gitu ya dalam insya Allah selalu Allah jaga nih. Iya, itu kan kuncinya tuh. Itu yang makanya tadi begitu sampai sini juga, wah udah telat nih maghrib, udah chaos tuh. Jadi bagaimana kita bergetar, nggak nyaman. Terus kalau gelisah, galau pisan gitu lah. Tapi bukan karena apa-apa, karena sudah mau masuk waktu sholat. Itu bagaimana menimbulkan itu tadi 40 hari tadi. 40 hari. Insya Allah iya itu. Masya Allah. Gitu aja udah terus kejar terus gitu loh. Tapi pertanyaannya begitu keluar nanti bareng sama Bang Edwin nggak? Nggak, sebenarnya ini belum dijawab dari tadi nih. Masih ke situ lagi aja. Halo. Kasih solusi. Iya, kasih solusi. Nggak, sebenarnya gimana sih sekarang tuh kondisinya sama Bang Edwin tuh? Iya, mungkin kan banyak yang bilang katanya udah. Mungkin karena apa sih? Belum ada wadah kali ya. Edwin sih bikin YouTube, cuman waktu itu saya bilang saya nggak tuh, iya kan? Iya, kan punya ngevlog gitu. Iya, biarin deh. Akhirnya dia bikin sendiri tuh Edwin Botak Channel. Kita mau liatin aja, lu bikin ini. Nah itu gimana? Jadi sekarang emang bener-bener apa media aja terlalu banyak menggoreng atau gimana sih? Dibilang ngegoreng sih mereka alhamdulillah sih zaman kita kan belum zaman sosmed ya kan, padahal kan MC kita berantakan tuh ini. Astagfirullah wa ta'ala. Iya jadi gitu. Nah alhamdulillah jadi kalau sana dulu udah rame pasti banyak yang komplain begitu. Iya gitu. Betul. Nah begitu sekarang sebenarnya kalau dilihat mungkin belum ada wadah yang pas. Tapi nggak ada masalah secara personal. Bener. Kalau nggak ada. Orang saya kalau ke Jakarta nginep di rumah dia kok. Oh gitu. Oh, coba cek ya. Boleh izin saya telepon dulu ya. Boleh dong. Iya, maksudnya kita pengen nanya kalau memang. Ya namanya kasih solusi bagaimana? Ya kan? Konfirmasi. Iya. Coba teman-teman ya. Ini izin saya mau coba konfirmasi. Bukan kita nggak percaya. Insya Allah mah. Selalu husnuzon pada Bang Jody nih. Ini mentor saya loh. Per-MC-an nih. Artinya saya mau cari tahu dulu. Kalau dulu kita mentornya beda. Siapa? Mentornya main kotor.
Aduh, masih aja tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi cepet kalau gue Der. Ya iyalah. Dulu mah siapa yang nggak tahu beliau pancing gini. Ini jadi cerita nih. Kasih tumbler, kasih botol juga jadi sesuatu. Iya kan. Nah cuma kan ini kan hal-hal yang mubah. Insya Allah kan mungkin Bang Jody lebih paham lah begini-begini kan. Makanya ada pilihan kenapa mau balik lagi. Mungkin bisa jadi usaha husnuzon ya. Bisa jadi mungkin mau ngajarin saya ini biar ngomongnya bener. Biar lempang-lempang lo dari sini lo gitu. Allah siapa tahu kirimkannya begitu. Ya, kita gak pernah tahu wasilah Allah dari mana kan. Iya. Ini kita konfirmasi teman-teman ya, setuju gak? Pengen tahu aja. Pengen tahu. Nih. Tapi Ana diam ya? Iya, diam aja. Ya, kita pengen tahu. Ntar kalau ngomong-ngomong ntar Bang Jody langsung Bang Edwin langsung berubah pikiran lagi. Kita telepon nih, kita konfirmasi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edwin sehat Bang? Alhamdulillah, kan gue seksi kesehatan. Bang. Yes. Iya, ini mau nanya nih Bang. Sama Bang Jody, iya mau konfirmasi. Sama Bang Jody, baik-baik aja, apa gimana? Enggak, tumben banget nanya itu loh. Apa? Tumben banget nanya Jody. Iya gak apa-apa, cuma nanya aja, maksudnya mungkin kali ini kita ke jalan bareng gitu nongkrong kayak kita ngopi-ngopi tempat ente gitu. Terus aneh ajak Bang Jody gimana? Boleh nggak? Ini lu tuh kayak orang kebanyakan dong nggak? Ini suka apa ya? Sebenarnya ya nggak ada apa-apa. Ibaratnya lagu itu aku baik-baik saja. Semoga Jody juga baik-baik juga. Gue nggak tahu dia kadang baik, kadang enggak, mana gue ngerti. Loh, kalau baik-baik aja kalau gunanya jangan panik begitu dong Bang Edwin. Panik banget kayaknya. Ya gue pikir apa, lu lagi sama dia. Apa dia ngadu-ngadu sama lu. Iya ini gue lagi, udah aku jujur deh. Ini gue lagi sama Bang Jody. Lagi ngobrol. Oh, dia lu undang di Kasih Solusi. Iya nih, lagi syuting. Emang ada solusi buat dia? Udah cukup. Iya. Nggak gini. Kalau emang nggak ada apa-apa, duduk sini dong, duduk langsung ngadep-depan sama gue sama netizen yang nonton. Gimana? Mau nggak? Anda undang? Gue itu kok sama Jody kebanyakan ributnya kalau ngomong, tapi kangen whatsappan. Tuh kan? Ya udah. Dia suka berprasangka yang enggak soal sohib yang baik ini. Iya. Padahal dia ya yang selalu berprasangka. Nggak gini aja Bang Edwin. Ini kita sesuai dengan namanya Kasih Solusi. Akhirnya berhasil menyatukan kembali Edwin Jody Super Bejo. Tuh gimana? Gini ya, kasih solusi ya. Kasih solusi itu bagus kalau kita ketemunya baik-baik. Kalau sampai ribut di tempat lu yang tanggung ya. Iya dong, duduk dong. Ini lagi sama Bang Jody. Soalnya gue tuh suka adu bacot sama dia. Kita tuh baik-baik saja. Cuma kalau ketemu tuh suka ngobrolnya. Kadang-kadang dia nggak terima obrolan dia. Terus dia ngobrol nggak gue terima. Akhirnya ya udahlah, kita udah kayak saudara, udah 31 tahun bareng kan. Tapi itulah. Ya kadang-kadang dia itu juga lah. Apa? Perlu cuci muka lah kadang-kadang. Kenapa emang? Iya, biar jangan ngantuk. Tumben dia ke situ. Itu main mau ya? Emang biasanya nggak mau? Ya susah dia. Jauh rumahnya. Gua paling ada sesuatu yang lainnya mungkin ada apa gitu. Tapi tadi udah ngobrol sendiri kok mana kok. Katanya Bang Jody sekarang udah bener-bener udah. Ini lu nelpon, ini maaf nih, gue kadang-kadang kejebak nih. Ini lu live apa lagi di kantor? Apa di ruangan lu? Ruangan. Kan? Iya, ruangan. Gue pikir live. Gue ngomong sembarangan. Enggak, ruangan. Ini kan ruangan. Gue lagi di ruangan. Ruangan podcast maksudnya. Iya, ruang podcast. Allah, astagfirullahaladzim. Ada Jody dong di situ. Ada nih. Mau ngobrol nggak? Nggak usah. Nggak. Ya udah gini aja, mau nggak kita atur jadwal. Itu kan lagi bagian dia diwawancarai, jangan ikut-ikutan gua. Ya nanti. Ntar aja temukan gua sama dia. Bener ya.
Insya Allah. Dengar gue gak dia? Dengar. Oh, dia dengar gue juga. Apa mau ngomong apa coba? Mau mengutarakan kalimat-kalimat apa yang sekiranya mungkin enggak lah, dia orangnya baik lah. Kan dia orang soleh. Alam, mentang-mentang sekarang udah dibilang di podcast langsung gini ngomongnya. Mentang-mentang gue bilang lagi di ruangan podcast, dia mah baik orangnya. Karena lagi di syuting aja. Orang soleh. Aduh. Ya udah ya, kita atur jadwal ya, janjian ya. Insya Allah. Oke, kita pengen dudukin bareng. Jangan kelamaan. Ya udah. Masih anget. Iya makanya nanti kita obrolin kira-kira. Soalnya si Jody itu termasuk sumbu pendek orangnya. Maksudnya gimana tuh? Iya ini baper. Oh, sementaran doang, tiba-tiba langsung baper gitu-gitu ya? Ya udah kita atur waktu ya. Gak apa-apa. Ini maksudnya gue kasih tahu kan teman, baper itu bukan negatif, berarti kan perasaannya baik. Oh, sensitif, peka. Mumpung live nih ngomongnya nih. Ya udah gue tunggu ya. Insya Allah. Siap. Ya kita atur jadwal nih. Kapannya bisa ya. Ya udah kita atur jadwal, oke? Sehat-sehat Jod ya. Oke. Semangat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik ngomongnya dia. Udah tahu ada di ruangan kasih solusi. Iya. Nah, tuh udah mau. Kita barengin aja di sini, Bang. Insya Allah. Kita pengen tahu maksudnya gimana sih kalau Edwin sama Jody ini kembali bersatu. Kedepannya seperti apa sih? Ada program-program apa yang kira-kira bisa kami wadahin mungkin, atau kami bikinin sebuah program media misalnya. Iya, kita nggak ada yang tahu kan. Dengan senang hati tuh. Iya kan? Karena kami juga ingin mendapatkan pundi-pundi juga. Kan dijualnya gampang, senior kumpul kan. Betul ya Bang ya? Iya. Kedepannya Bang Jody mau ngapain lagi nih? Selain nanti mau saya coba kawinkan kembali. Jadi Insya Allah. Tadi kan Edin bilang baper. Emang Jody itu dulu baperan. Pokoknya gampang tersinggung, gampang apa. Pokoknya ngeliat yang segala macam tuh yang gitu lah. Bahwa merasa lebih baik dari yang lain. Oke. Sekarang udah enggak begitu ya? Sekarang baper. Tapi sama Allah. Masya Allah. Jadi bapernya sama Allah aja. Kalau ada apa udah ngadunya sama Allah aja. Ya Allah. Itu lebih nyaman kok. Gitu ya. Lebih nikmat ya. Gitu lebih semualah. Kemarin pamungkas hidup ini cuma doa. Gak ada lagi. Betul. Itu udah paling frontliner. Iya dong. Iya. Ujung tombaknya hidup itu adalah doa. Ya udah. Aja. Insya Allah jadi kita ada orang begini begitu ya udah istighfar. Oh, ya, udah betul. Paling itu paling ampuh tuh. Paling ampuh. Kan mau ditanya ke depannya mau ngapain? Yang jelas sekarang lebih ke terserah Allah, ya kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba kejadian sesuatu yang nggak mengenakan misalkan, dengan tidak sesuai dengan visi, tidak sesuai dengan planning. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang tuh kata-katanya harusnya kok begini, nggak begitu. Coba kalau gue begini, itu dulu. Kalau yang sekarang, Allah maunya seperti ini. Oh ya udah. Adem ya, nggak seperti saya nonton Smackdown dulu ya. Ini maunya Allah nih, ya udah gitu. Jadi, karena kan semuanya sudah Allah tahu apa yang di belakang, apa yang ada yang di depan. Karena ketika kita mentadaburi ayat kursi itu, masya Allah, udah semuanya tuh di situ udah luar biasa tuh gitu. Udah tuh dikit ya, tapi udah di situ semuanya udah ada di situ. Seperti ya doa yang ada di Al-Quran lah. Robbana atina fid dunya hasanah. Udah semuanya itu udah semua di situ udah. Jadi udah lebih ke ya bismillah semuanya dengan kalau ada yang nggak baik ya udah qadarullah. Masya Allah. Ini kalau ngeliatin Bang Jody sekarang tuh adem. Dulu kan saya nontonnya MC off air apalagi Bang. Akbar. Ini gak maksud untuk mengungkit masa lalunya beliau ya teman-teman ya. Tapi masa diungkit juga masih nempel sih. Iya benar. Ini udah hampir 2 tahun lebih di laser. Ini dulu tuh udah hilang. Ini udah hilang. Oh iya. Ini udah hilang. Loh di laser memang bukannya malah jadinya memperburuk ya Bang? Iya. Ini udah hilang. Nggak memperburuk tuh. Merusak gitu.
ada story. Jadi pertama kali umroh 2018 sama Edwin, pertama kali umroh tuh. Oke. Bayangin dulu kalau gue umroh, gue tahu tuh di sono enak pasti tiap bulan gue umroh. Dulu duit lagi lumayan lah ya gitu ya, buat berangkat segitunya mah kecil gitu kan ya. Tapi Masya Allah ketika nggak punya apa-apa, Allah panggil, hampir tiap tahun der. Oh Masya Allah. 2018, 2019, 2020 balik ke Indonesia, sehari istirahat, besoknya Mekah lockdown. Oh. Jadi masih sempat yang crowd itu masih sempat. 2020 tuh, 2021 nggak ada kan umroh? Iya. Iya, 2022 Ramadan kemarin umroh lagi. Oh, umroh lagi ya. Jadi hampir tiap tahun gitu loh, dan semuanya pamer. Pamere. Semuanya pemberian. Umroh pamer. Saya kaget ya. Semua pamer umroh lagi. Kok saya yang deg-degan gitu. Jadi semuanya dikasih Allah. Tapi ketika itu udah pasti kan undangan Allah ya. Iya. Lah itu siapa yang berangkatin? Nggak tahu dari mana aja. Lu mau berangkat umroh? Mau gitu. Bang nanti berangkat ya. Oh ya alhamdulillah gitu. Tahu ada aja begitu. Masya Allah. Gitu. Enak bener bisa begitu. Ternyata Allah punya sampai muhasabah ya. Ya Allah apa ini karena kita artis nih dulunya gitu misalkan gitu ya. Apakah karena kita public figure, apakah karena apa? Emang undangan Allah. Berapa banyak teman-teman yang mampu ya. Ketika berangkat lu duit ada, hati gue belum dipanggil. Ini gue panggil. Iya, ya kan kita ngingetin kan kita manggil kan, ya kan. Berangkat lu duit lagi ada juga ya. Itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Iya bener lagi stigma itu. Iya gue belum dipanggil nih. Pasti begitu ngomongnya. Kenapa ya? Hati gue belum dipanggil. Kenapa begitu ya pemikirannya? Ya karena masih mikirin dunia. Oh takutnya duitnya tuh buat timbang. Iya karena kan 12 hari. Katakan 12 hari. Oke. Bukan soal duit. Katakan 12 Coba, hari. Berapa itu dia harus ninggalin meeting. Berapa dia harus ya itu tadi. Dunia tadi. Padahal ujung-ujungnya apalagi di motor kan. Ketemu tuh Ustadz Subhan ya kan. Ustadz gimana supaya gak juhud gimana nih Ustadz ya. Supaya gak ujub gimana nih Ustadz. Bawa motor galanya. Istighfar lo setiap ngegas. Oh sekarang tuh astagfirullah. Astagfirullah. Oh kan blar kok dulu kan. Minggir lo motor kecil gitu kan. Gue 1.200 nih. Kan begitu kan ngomongin CC kan. Ya, jadi nah itu dia. Kan kita belajar ya. Nanya sama Ustadz bagaimana mengendalikan ujub, bagaimana mengendalikan emosi yang ini, bagaimana supaya kita jangan sampai ya udah tahu itunya gitu, nah tinggal praktekin gitu. Wis mantap. Boleh teman-teman setuju ya kita amprokin bareng ya. Bang Jody sama Bang Edwin. Hah? Dua botak. Iya bener. Dulu tuh panggilannya, oh iya Super Bejo tuh dari mana ya Bang ya? Bejo itu bersama Edwin Jody. Oh iya. Tapi bahasa Jawa untung kan. Iya. Yang ngasih nama tuh Krisdayanti tuh. Oh, ini dulu iya. Supernya dari mana? Suara persaudaraan. Suara persaudaraan bersama Edwin Jody. Karena suaranya berantakan. Bukan. Iya. Aduh. Setuju ya. Boleh deh. Abis ini nanti saya coba arrange. Insya Allah ya. Nanti kan siapa tahu ada program-program baru lagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu Masya Allah. Ya, boleh, kita ikutin aja alurnya Allah deh. Benar. Iya. Kita tunggu Super Bejo hadir di sini teman-teman. Setuju teman-teman? Kalau setuju tulis di kolom komen ya. Kita kasih solusi.